Selamat malam. Malam ini saya akan presentasikan tugas sesi 7 tentang intervensi pemerintah dalam mata kuliah International Business. Terima kasih kepada Bapak Adi Sunyoto selaku dosen pembimbing International Business. Pemerintah, menurut besar bahasa Indonesia, intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak, orang, golongan, negara, dan sebagainya. Intervensi pemerintah mengacu pada tindakan pemerintah yang disengaja untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan mekanisme pasar dalam kegiatan ekonomi. Hukum permintaan dan penawaran saja tak cukup untuk memastikan keseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan ekonomi berfungsi dengan baik. Bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Satu adalah kontrol harga. Kontrol harga adalah peraturan pemerintah yang terkait dengan harga, upah, atau tingkat perubahannya. Pemerintah dapat memperlakukan peraturan tersebut pada berbagai macam penawaran. Kontrol harga terdiri atas dua jenis, yakni harga dasar dan batas harga. Harga dasar adalah harga minimum yang karena untuk barang dan jasa, sementara batas atas harga adalah harga maksimum yang dikarenakan oleh pemasok untuk suatu produk. Kedua adalah subsidi. Subsidi adalah insentif yang diberikan pemerintah ke perusahaan atau individu melalui hibah, keringan pajak, atau uang tunai untuk meningkatkan pasokan barang dan jasa tertentu. Subsidi juga memungkinkan individu untuk mengakses produk dan layanan dengan harga yang lebih rendah yang mengarah pada peningkatan standar hidup. Kedua adalah pajak. Pajak merupakan pungutan yang harus dipatuhi oleh individu atau wajib pajak dan badan institusi memiliki sifat memaksa terhadap undang-undang tanpa menerima timbal balik secara langsung serta dilakukan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan. Ketiga adalah mekanisme pasar. Demi melindungi konsumen dan menghindari persaingan, maka pemerintah memberikan plafon harga untuk maksimum dan yang ditawarkan atas barang dan jasa di perusahaan. Dalam hal ini nikel. Nikel merupakan komoditas yang kini tengah naik daun karena dibutuhkan untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Indonesia merupakan negara yang kaya akan nikel. Data US Geologic Survey menunjukkan cadangan nikel di Indonesia menempati peningkat pertama, yakni mencapai 21 juta ton atau setara dengan 22% cadangan global. Produksi nikel Indonesia juga menempati peringkat pertama, yakni sebesar 1 juta ton, melebihi Filipina 370.000 ton dan Rusia 250.000 ton. Karena itu, pemerintah serius mengenai penanganan nikel yang menjadi ancaman negara lain. Rubrik nikel adalah bahan bakar bagi kendaraan listrik. Departemen Perhubungan RI juga mendorong aplikator transportasi online Grab, Gojek, Maxim untuk menggunakan kendaraan listrik. Berikutnya, Damri juga akan segera launching penggunaan bus listrik. Salah satu kelebihan kendaraan listrik itu sendiri ketimbang mengeluarkan asap ke udara seperti mobil berbahan bakar bensin. Pemakaian kendaraan listrik bisa membantu mengurangi polusi udara. Bahkan, satu mobil listrik bisa mengurangi pencemaran udara hingga 4,6 metrik ton gas kaca. Maka dari itu, nikel menjadi salah satu kelebihan di negara Republik Indonesia. Maka dari itu pemerintah mempercepat memperlakukan larangan ekspor biji nikel.
Alasannya pemerintah mempercepat pemberlakuan larangan ekspor nikel adalah volume nikel diekspor sudah terlalu besar. Saat ini cadangan nikel yang bisa ditambang di Indonesia sekitar 70 juta ton dengan perkiraan 7-8 tahun. Karena nikel sendiri sangat mengaruhi terhadap ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa memberikan pengeksporan dalam bentuk biji. Karena hal itu membuat keuntungan bagi negara penghasil nikel hanyalah sedikit. Begitulah upaya pemerintah dalam memakmurkan rakyat Indonesia. Maka dari itu kita seharusnya sebagai masyarakat Indonesia harus lebih toleransi prestasi positif untuk diri sendiri, khususnya untuk umumnya untuk NKRI. Pemerintah Indonesia tetap mempunyai pendirian kuat mengenai kebijakan larangan ekspor biji nikel. Sekalipun dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa di laporan panel Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Alasan pemerintah melakukan intervensi dalam perdagangan internasional. Adanya campur tangan pemerintah dalam arus bebas perdagangan karena alasan budaya, politik, dan ekonomi. Satu motif budaya. Negara-negara membatasi perdagangan barang dan jasa demi suatu tujuan budaya yang paling umum adalah melindungi identitas nasional. Banyak negara memandang budaya AS sebagai ancaman terhadap kebudayaan nasional sendiri karena kekuatan global perusahaan AS dalam barang-barang konsumen serta dalam dunia hiburan dan media. Dua adalah motif politik, mencakup melindungi lapangan pekerjaan, menjaga keamanan nasional, menanggapi praktek dagang yang tidak adil yang dilakukan oleh negara lain, dan mendapatkan pengaruh atas negara-negara lain. Ketika dalam motif ekonomi, motif ini sebagai upaya untuk melindungi industri-industri kecil dan menengah dari kompetisi serta bentuk sebagai kebijakan strategi perdagangan. Meski demikian, terdapat beberapa kelemahan dari strategi ini. Ekonomi ini misalnya adalah sulit untuk melakukan industri kecil menengah seperti apa yang patut dilindungi. Proteksi dari kompetisi internasional membuat para pengusaha cepat puas dan menjadi kompetitif sehingga kurang adanya perbaikan kualitas dari suatu kelakuan dan lain sebagainya. Kesimpulannya, dari pembahasan materi di atas dapat disimpulkan bahwa intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional semakin penting dan luas, mengingat semakin maraknya perdagangan bebas. Contohnya MEA dalam lingkup negara Asia Tenggara. Intervensi pemerintah ditujukan dengan adanya pemberlakuan tarif dan non-tarif, subsidi kota, anti-dumping, dan sebagainya. Alasan pemerintah campur tangan dalam perdagangan internasional terkait dengan budaya untuk melindungi identitas nasional. Dalam ekonomi melindungi industri domestik dalam persaingan dan dalam politik melindungi lapangan pekerjaan, menjaga keamanan nasional, menangani dagang yang tidak adil yang dilakukan oleh negara lain. Sekian presentasi singkat saya. Terima kasih.